Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Meriski. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi, etika profesi, dan dampak sosial IT. Materi pertama, kita akan bahas tentang keamanan informasi. Nah, keamanan informasi itu adalah upaya simetris untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari ancaman internal maupun eksternal. Terus definisi keamanan informasi itu ada 3, yaitu keamanan informasi mencakup perlindungan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau kehilangan. Yang kedua, tujuan utamanya adalah menjaga confidentiality atau kerahasiaan, integritas, dan availability, ketersediaan. Yang ketiga, dalam konteks organisasi, keamanan informasi menjadi bagian dari informasi security management system atau yang disebut ISMS. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor penting dalam keamanan informasi. Yang pertama itu ada teknologi, firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi. Yang kedua ada manusia, pelatihan karyawan, kesadaran tahap phishing, dan social engineering. Yang ketiga ada proses, kebijakan akses, audit berkala, manajemen risiko, dan regulasi. Kebutuhan terhadap standar internasional dan hukum nasional. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dan risiko. Yang pertama itu ada ancaman cyber, malware, ransomware, phishing, kelemahan manusia, kurangnya kesadaran dan pelatihan, keterbatasan regulasi, implementasi hukum sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Yang terakhir, biaya tinggi. Penerapan standar membutuhkan investasi besar. Selanjutnya, materi etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat norma moral dan kode etik yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan tugas profesionalnya agar tetap menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab dan keadilan. Kita masuk ke definisi etika profesi. Yang pertama, etika profesi adalah rambu-rambu moral yang membimbing pekerja profesional agar tidak menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, menurut Amrell dan Al-Fikra, Jurnal Ilmiah Keislaman, etika profesi menuntut kemampuan berpikir reflektif, filosofis, dan sesuai norma agama serta hukum. Yang ketiga, etika profesi berfungsi sebagai pengenali atau perilaku agar pekerja dilakukan dengan tanggung jawab dan kejujuran. Selanjutnya ke materi perspektif filosofis. Etika profesi dipandang sebagai upaya pengapresiasian etis filosofi yang menekan refleksi moral dalam setiap tindakan profesional. Profesional dituntut untuk berpikir induktif, memacu pada moral sosial, hukum, dan agama. Yang kedua, dampak pada kualitas layanan. Penelitian di jurnal Masrif Al-Syariah menunjukkan bahwa etika kerja dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di organisasi. Penerapan etika profesional meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Ketiga yaitu etika dalam profesi medis. Studi di Medical Scope Journal menyoroti bahwa tenaga medis harus menjaga tanggung jawab etik dalam transaksi terapeutik. Etika profesi juga di bidang kesehatan meliputi kehormatan terhadap pasien, kerahasiaan, dan penggunaan kewenangan klinis secara tepat. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu dampak sosial IT. Teknologi informasi membawa dampak sosial yang besar. Ia mempercepat komunikasi, memperluas akses informasi, namun juga menimbulkan tantangan berupa perubahan budaya, etika, dan pola interaksi masyarakat. Ada pula perubahan pola interaksi sosial, komunikasi lebih cepat dan lebih luas, yaitu yang pertama ada dampak sosial teknologi.
Informasi TI memungkinkan masyarakat berinteraksi lintas wilayah dan budaya tanpa batas waktu, perubahan norma dan etika. Menyediakan sosial memengaruhi cara masyarakat mengekspresikan diri, seringkali menggeser nilai tradisional. Munculnya komunitas virtual. Orang dapat membentuk kelompok berdasarkan minat, bukan hanya lagi lokasi yang geografis. Yang kedua, ada dampak positif. Akses informasi lebih mudah. TI mempercepat penyebaran pengetahuan dan pendidikan, meningkatkan partisipasi sosial. Masyarakat lebih aktif dalam isu sosial, politik, dan budaya melalui platform digital. Efisiensi kehidupan sehari-hari, TI mendukung layanan publik, e-commerce, dan komunikasi instan. Yang terakhir, ada dampak negatif. Disinformasi dan hoax. Informasi yang salah cepat menyebar, memengaruhi opini publik. Sosialisasi sosial. Meski terkoneksi secara digital, sebagian individu mengalami terasingan di dunia nyata. Ketimpangan digital, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap TI, menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari 3 materi tersebut adalah keamanan informasi melibatkan teknologi, manajemen, regulasi, dan budaya organisasi. Penerapan ISO dan IEC 27001 meningkatkan pelindungan data di sektor swasta dan pemerintahan. Etika profesi adalah fondasi moral yang menjaga reputasi organisasi dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan. Konektivitas IT, akses luar tapi resiko sosial dan etika tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf ada salah kata atau salah penyebutan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.